ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تثبتنا على فائدة الإيمان وتهدي بنا على طريق الإحسان وتبعدنا عن تأثير الشيطان وتقربنا ببيت الرحمن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله يا أهل الهدى ودين الحق لتظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا يقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang rahmat Allah, tidak kata yang kita sudah dapatkan melainkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat rahmat hidayah yang telah diberikan kepada kita. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini masih memberikan kesempatan hidup bagi kita sehingga pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kita sebentar hidupkan kembali tradisi atau budaya salafus saleh di mana mereka kalau habis sholat itu tidak langsung pulang, mereka duduk sebentar untuk apa? Mengkaji beberapa ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Ungkapan mereka, hayya bina najlis min, mari kita duduk sebentar dan kita tinggalkan jadi mana kita. Bapak Ibu yang rahmatullah, pada pembahasan pagi hari ini kita akan bahas tentang yang berkaitan dengan hati kita, yang berkaitan dengan hati kita. I'lam annahu qad kashafa li albabil qulubi basiratil iman wa anwaril Qur'an annahu la wusula ila as-sa'ada illa bil ilmi wal ibadah. Ayat Allah, para pemerhati dalam kehidupan ini dengan memandang melalui cahaya Al-Karim itu timbul kepada satu kesimpulan, la usula ila sa'ada illa bil ilmi wal ibadah. Orang itu tidak mungkin menggapai kepada kebahagiaan kecuali dengan ilmu dan ibadah. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu seringkali mendorong kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Bahkan bagi Rasulullah SAW itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk minta ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Pernah suatu ketika Abdullah bin Mubarak itu ditanya, wahai Syekh, andai kata atau diperintahkan kepada Anda ini akan mati besok, apa yang Anda akan lakukan? Kata Abdullah bin Mubarak, saya akan mencari ilmu, saya akan menuntut ilmu. Ya. Ketika ditanya kenapa? Kalau ada kepastian Anda akan mati besok, kenapa Anda yang dicari itu? Tentang ilmu. Kata Abdullah bin Mubarak, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW dengan menambah ilmu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kasih semuanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, tapi tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma. Oleh sebab itu Abdullah bin Mubarak kalau dia tahu ajalnya kapan, maka dia yang lakukan adalah mencari ilmu. Bapak Ibu yang rahmatullah, fannasu kulluhum halikin illa al-alim. Manusia semuanya itu akan binasa kecuali orang-orang yang berilmu. Wal alimuna kulluhum halikin illa al-amilun. Dan orang-orang yang berilmu itu juga akan binasa kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya juga akan binasa. Wal 'amiluna kulluhum halikin illa al-mukhlisun. Orang-orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya juga akan binasa kecuali orang-orang yang ikhlas.
Bapak Ibu yang rahmati Allah. Ya. Jadi perlu kita menata hati kita. Kita urusan ikhlas atau enggak ikhlas itu persoalan hati. Persoalan hati kita, dan ini gak mudah. Perlu latihan, Pak. Ya. Menata hati itu perlu latihan. Perlu kita pertanyakan kembali, sholat kita gimana sih? Apakah ketika kita belajar semacam ini itu ditata hati kita? Karena kalau tidak, kita akan menemukan kebinasaan. Ya, nata hati itu sulit. Ya. Kata guru kami, ada yang lebih sulit lagi, nata hati orang lain. Kalau kita menata hati kita sendiri itu sulit, lebih sulit lagi menata hati orang lain. Ada yang lebih sulit lagi, menata hati orang lain yang lebih tua dari kita. Nah, ini kalau kita coba memberikan nasihat pada orang-orang yang lebih tua dari kita, nah itu agak kesulitan. Tetapi lebih sulit lagi nata hati orang lain yang lebih tua dari kita, sedang ribut, sedang bertengkar. Katanya orang Jawa angel, nata hatinya sulit. Kalau ada keluarga kita yang lebih tua dari kita, yang sedang ribut, sedang bertengkar, angel urusnya. Ya. Maka perlu kita latihan, kita nata hati kita penting ini. Kenapa? Fala amali bi ghairi niyat ana. Amal sesuatu itu, amal perbuatan itu tanpa niat yang benar, tanpa hati kita ditata secara benar, itu akan menjadi kelemahan atau kelelahan, capek kita. Sholat yang kita lakukan, kalau kita benar-benar nggak nata hati kita, capek. Usaha yang kita lakukan, ya, kalau benar-benar kita nggak nata hati kita, capek. Ibadah haji yang kita lakukan ini juga capek gitu. Ini sekarang ini sudah mulai mendatangkan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji. Nah, ini kalau kita tidak nata haji kita secara benar, ya, itu ada tipis antara riya dan keikhlasan, itu ada tipis. Ya, banyak di masyarakat kita nggak mantap dalam sebelum melaksanakan ibadah haji atau umroh, kalau nggak bikin selamatan itu nggak serta. Datang dari haji juga demikian, gak serta, gak enak. Ya, kalau nggak bikin tasyahud. Ya. Bapak Ibu yang Allah, untuk ibadah haji ini perlu kita perhatikan segala ibadah yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat karena Allah, sedekah karena Allah, haji karena Allah, zakat karena Allah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak pertegas di dalam Al-Quran dari mengatakan sholatlah kamu karena Allah, sedekahlah kamu karena Allah, zakatlah kamu karena Allah. Itu tidak terdapat. Akan tetapi untuk urusan haji, Allah Subhanahu Wa Taala tekankan itu, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ditekankan di awal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walillahi, dan demi Allah dan untuk Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Itu satu-satunya ibadah yang ditegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, jelas-jelas lillah, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang rahmatullah, kenapa ibadah ini Allah tegaskan seperti itu? Ya tadi Pak, karena apa namanya itu, nata hatinya sulit. Nata hatinya sulit ini. Sampai satu kejadian itu, ada saya punya kawan untuk melaksanakan ibadah umroh, cukup duitnya sudah cukup untuk melaksanakan ibadah umroh. Paspor sudah dibuat, perlengkapannya sudah mau dihantar, nggak jadi berangkat. Lantaran apa? Nggak cukup syaratnya, nggak cukup untuk oleh-oleh. Belum lagi selamatan
belum lagi tasyakuran dan segalanya, dan cukup batal berangkat. Ya kalau kita tak ada di mata hati kita, akan jadi sia-sia, dan ini sudah diprediksi oleh baginda Rasulullah SAW jauh sebelum itu. Hati-hati dengan ibadah ini, ibadah haji ini, ibadah umroh. Hati-hati. Rasulullah SAW memprediksi kepada kita, sayati ala ummati zamanun. Kata baginda Rasulullah SAW, nanti akan datang kepada umatku suatu zaman, yahuddu agniya ummati lil mus'ah. Ada orang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh untuk apa? Lil mus'ah, untuk jalan-jalan. Ya, ini sudah tren sekarang ini. Ya, ibadah, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh, tidak hanya sekedar ibadahnya saja, tapi jalan-jalannya ya, jalan-jalannya. Wa amsatuhum litijarah, dan orang-orang yang kelas menengah itu melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh untuk apa? Bisnis. Maka dikasih travel-travel yang munafik, yang kira-kira banyak pejabatnya, yang kira-kira banyak orang kayanya, yang kira-kira banyak orang bisnisnya, ya ikut itu untuk apa? Agar bisa bisnis, agar bisa bisnis. Wa awsaduhum litijarah, kata baginda Rasulullah SAW. Sementara wa qurrabuhum lirriyah was-sum'ah. Sementara para kiainya, para TM-nya, para ininya, ya, para mutawifnya, untuk apa? Riyah was-sum'ah, untuk riyah dan pamer. Maka hati-hati dengan hati kita ini. Wanniyatu bi ghairi ikhlas riyah. Niat tanpa keikhlasan itu riyah. Niat saja tanpa keikhlasan itu riyah. Kalau kita datang ya datang pertama, sok yang pertama ya lalu punya pandangan biar saya kelihatan alim. Ya, datang lebih awal, duduk di sok pertama, dan dikatakan ini orang yang mutadayyin, orang yang alim ini, orang yang taat agama. Lihat Pak. Tetapi kalau kita datang lebih awal, datang ke masjid di hari Jumat, duduk di paling belakang, ya, dan kita punya agama, yang saya akan dikatakan orang alim Pak, yang saya nggak sok apa namanya, sok rajin atau apa, maka duduk di belakang, itu pun riya, ya, itu pun riya. Orang mau memberikan sedekah dengan jumlah banyak, biar ini itu juga riya. Jumlah sedikit juga riya Pak. Kalau masih berpikiran yang lain-lain, maka nata hati ini sangat penting. Ya, nata hati itu penting. Wal niyatu bi ghairi ikhlas riya, wal ikhlas min ghairi tahqiq ala. Ikhlas saja tanpa terrealisir, tanpa diwujudkan, itu adalah aba, debu yang berterbangan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti kami akan tunjukkan kepada mereka, wa qadimna ila ma 'amilu, apa yang telah mereka lakukan. Ya. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala amal perbuatan kita, ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura, dan kami jadikan debu yang berterbangan. Bapak Ibu yang rahmatullah, ini lantaran apa? Lantaran tidak bisa menata hati, Pak. Tidak bisa menata hati. Bapak Ibu yang rahmatullah, oleh karena itu beberapa ulama itu meletakkan hadis an-niyat, soal niat itu innamal a'malu binniyat, itu diletakkan di awal. Ini yang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan innamal a'malu binniyat,
segala sesuatu itu ditentukan oleh niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu mendapatkan sesuai dengan niatnya. Para ulama itu senang meletakkan hadis ini. Itu di awal. Imam Bukhari itu meletakkan hadis ini al-amalu binniyat pada hadis yang pertama. Imam An-Nawawi dengan 3 kitab fundamentalnya itu yang terkenal, Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar dan Arba'in An-Nawawiyah, meletakkan hadis kita al-amalu binniyat itu di depan. Diletakkan di depan. Kenapa? Karena hadis ini dianggap penting. Ya. Dianggap penting. Dan beberapa ulama mengatakan ada hadis sahih muttafaqun alaih wa kasratul fawaid fa huwa ahlul ahadits allati 'alaiha bidal Islam. Ya, ini salah satu hadis di mana poros ajaran Islam itu terfokus kepadanya. Makanya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan yadkhulu fi hadisin amma innamal a'malu binniyat thuluthul ilmi. Ya. Kata Imam Ahmad dan Imam Syafi'i masuk pada hadis ini innamal a'malu binniyat itu sepertiga daripada ilmu. Ya, sepertiga daripada ilmu. Ada yang mengatakan ini juga separuh dari agama. Karena agama itu ada yang batin, ada yang zahir. Yang batin bukan hati kita ini. Ya. Yang zahir itu jawari kita, gerakan-gerakan kita. Itulah agama. Dan hadis innamal a'malu binniyat itu adalah menatap hati kita. Bapak Ibu yang rahmat Allah. Ya. Amal perbuatan kita ini terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi 3. Ada memang asalnya itu maksiat. Asalnya memang maksiat. Maka niat baik itu tidak akan merubah kondisinya. Awalnya memang sudah maksiat, sudah keliru dalam pandangan agama. Dengan niat baiknya tidak akan berubah ini. Fala tamtaliku ta'al qasdi aslan bal idhafa ilaiha qasdul khabis tudha'if nuzura ma'adam wa baluha. Ya. Kalau sudah niat ini sudah awalnya sudah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niat baiknya juga tidak akan berubah, akan bertambah. Orang mendapatkan rezeki dari barang yang tidak benar, dari cara yang haram, kemudian dia membangun masjid. Ya. Duitnya memang sudah tidak benar ini. Duitnya memang sudah tidak benar. Lalu punya niat bangun masjid. Ya. Punya niat bangun masjid. Ini tidak akan merubah Pak, niatnya. Tidak akan merubah niatnya. Ya. Wal ismu tsani at-ta'ah. Yang ketiga, yang kedua adalah at-ta'ah. Memang perbuatan itu memang asalnya memang ketaatan. Ya. Wa hiya mu'tibatun binniyat fi asli sifatiha wa fi tada'ufi fadliha wa amma al-asl fa huwa yadul ibadati lillahi ta'ala la ghair. Niatnya memang sudah dari awal sudah bagus. Orang diam di masjid, ya, dengan niat i'tikaf, itu sudah bagus, ya. Bisa juga ditambah dengan niat yang lain, sambil nunggu sholat, punya keutamaan juga. Oh, ada kajian di masjid sambil nuntut ilmu, bertambah lagi Pak dengan niat itu. Dilihat di luar pemandangan maksiat, ya saya nggak nongkrong di ini, dengan maksiat, ngobrolin orang ini. Saya tak diam aja di masjid. Maka niat yang semacam ini bertambah niatnya itu memiliki nilai sama, gerakannya sama.
diam di masjid, tapi niatnya macam-macam. Ya, menghindar maksiat yang ada di luar, ya, ngambil nunggu waktu sholat agar bisa sholat berjamaah, nggak terlambat dan segalanya. Oh, ada lagi, ada taklimnya lagi, ambil untuk ilmu. Makanya semacam ini akan bertambah. Ya. Wa misalnya dari al-qu'ud fil masjid, fa innahu ta'ah. Wa yumkin ayat biyan katsira. Minha ayat betul intidal sholat. Boleh jadi dia punya niat untuk nunggu waktu sholat. Wa min hadhihi i'tiqaf wa qasful jawarih. Begitu juga yang kena diam di masjid sehingga terhindar dari maksiat-maksiat. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya semacam ini pahalanya malah bertambah. Pahalanya malah bertambah. Yang berikutnya al-qismus salis al-mubahat, di dalam hal-hal yang mubah. Dalam hal-hal yang mubah, kalau kita bisa menata hati ini, maka hal-hal yang mubah itu akan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kan biasa keluar masuk rumah, ya. Kita biasa keluar masuk rumah. Tadi kita keluar rumah, kemudian kita akan kembali lagi pulang ke rumah. Keluar masuk rumah itu hal biasa. Tetapi kalau kita tahu ilmunya dan kita lihatkan, akan memiliki nilai ibadah. Contohnya gimana? Oh, Rasulullah SAW kalau keluar rumah itu mendahulukan kaki kiri, lalu kita tiru juga. Oh, jadi kita keluar rumah menggunakan kaki kiri. Kalau masuk rumah, Rasulullah SAW itu menggunakan kaki kanan. Ini hal biasa, ya. Tapi hal biasa yang semacam ini, kalau kita niatkan, maka akan memiliki nilai ibadah. Kita biasa kalau pagi bersih-bersih kanan, nyapu, merapi-rapikan segalanya itu. Hal biasa nih, Pak. Akan tapi kita niatkan, oh ternyata baginda Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita hidup bersih. Dan Rasulullah SAW katakan, jangan kalian seperti orang-orang Yahudi yang kemproh itu. Lalu kita bersih-bersih, Pak. Nah, ketika kita bersih-bersih, kita niatkan itu apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka ini akan memiliki nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita makan juga demikian. Ya, sehari-hari kita makan. Apalagi kalau kita makan, ikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Makan dengan tangan kanan. Sebelum makan kita baca Bismillah. Ya, lalu kita berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Habis makan kita ucapkan juga syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi at'amana wa sabarna wa ja'alana minal muslimin. Nah, kalau kita ikuti ini detail-detailnya yang semacam ini, yang sepele ini kelihatannya akan memiliki nilai ibadah. Apalagi kalau kita niatkan, saya makan ini, saya sarapan ini, agar saya bisa kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan memiliki nilai ibadah. Deklarasi kita yang ini kita baca di dalam sholat-sholat kita, kan? Deklarasi kita dari begini, Pak, hebat sekali. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, mati hidupnya itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita perhatikan apa yang kecil-kecil ini akan memiliki nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisnis yang kita lakukan juga demikian. Usaha yang kita lakukan itu juga demikian. Tergantung niatnya itu gimana sih. Apakah kita berusaha, ya, kerja mati-matian itu untuk diri kita sendiri, untuk anak kita,
untuk keluarga kecil kita, apakah cukup itu? Ya kalau niatnya begini, maka wadahnya terlalu kecil, Pak. Wadahnya itu terlalu kecil. Kita usaha untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kecil kita, maka pada kita itu kecil. Lalu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, 5 miliar ya Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala 5 miliar dalam usaha kita. Kamu dulu keluarnya cuma untuk kamu, anak, istri, 5 juta cukup lah, atau 500 ribu cukup. Ngapain kamu minta 5 miliar? Orang badannya kecil. Makanya kalau kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lihat dulu wadah kita gimana sih? Apa sih kepentingan kita ini? Jangan kita minta 5 miliar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wadah kita kecil, hanya cukup 500 ribu cukup itu. Dengan niat tadi, Pak. Oh, saya usaha itu, ya itu saya berikrar agar bisa mengalirkan kepada yang lain, agar menjadi pipa mengalir jauh, mengalirnya ke jauh. Apa iklannya pipa kan begitu, Pak? Mengalir jauh. Jangan jadi tandon. Kalau rezeki kita jadi tandon, Pak, ya kemudian nggak mengalir, itu akan besar. Maka perlu kita hati-hati, nata hati kita di dalam berusaha, di dalam beramal, segalanya perlu kita tata hati kita. Ya, di antara trik untuk menarik rezeki begitu, niatnya diperbaiki. Kamu usaha mati-matian, bisnis mati-matian, apa sih? Kamu menjadi tandon, atau kamu akan menjadi pipa yang akan mengalir jauh ke orang lain? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sama seperti kita belajar juga demikian. Kamu untuk apa sih? Kamu belajar mati-matian begitu? Ya, apa hanya untuk dirimu sendiri? Ilmumu itu hanya untuk diri sendiri, atau kamu sebarkan kepada orang lain? Ya. Ini perlu kita tantang hati kita. Innamal a'malu binniyat. Bapak Ibu yang rahmat Allah, kita akan baca hadis. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Abi Kabsha Al-Ansari. Ini berkaitan dengan niat ini. Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bahwa kehidupan dunia ini ibarat 4 golongan. Ibarat 4 golongan. Kata Rasulullah SAW, ada rajulun atahullahu malan wa ilma. Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih harta dan kasih ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala kasih, di golongan yang pertama, Allah kasih harta, kasih ilmu. Dia paham betul bagaimana mengalokasikan hartanya. Ya. Dia paham betul, dia harus menjadi keran tadi. Dia harus menjadi pipa mengalirkan kepada yang lain. Dia harus begini, dia paham betul, Pak. Fa huwa ya'malu bi fi mali yunfiqu fi haqqihi. Ya. Jadi dia paham betul mana hak pribadi, mana hak orang lain. Dia paham betul dengan hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Makanya dia itu hartanya gak dia jadikan tandon, nyimpen terus, ya, tapi mengalir, Pak. Hartanya itu mengalir, banyak manfaat orang yang tidak didapatkan oleh orang lain dengan harta yang dia miliki. Golongan yang kedua, orang yang atahullahu ilman wa lam yu'tihi malan. Ini golongan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala kasih ilmu, Pak. Kasih ilmunya tapi gak kasih harta. Ya, dia tahu bagaimana kalau anak punya harta gimana. Harta itu harus berputar.
dalam Islam itu kita nggak boleh Pak, sekaya apapun kita pakai bejana emas, pakai apa namanya itu yang dari emas, piring-piring emas, bejana-bejana kita dari emas, sekaya apapun kita nggak boleh. Kenapa demikian? Karena emas itu sebagai nikmat Allah, sebagai apa? Sebagai alat transaksi. Jadi Imam Ghazali sangat dalam dalam membahas masalah ini. Emas itu sebagai alat transaksi kita. Kalau kita butuh sesuatu ya dengan emas, itu dulunya begitu. Dulu perdagangan itu kan barter modelnya. Saya butuh beras, saya bawa minyak barter. Dan itu menyusahkan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan itu berupa emas. Ini emas jadi alat perdagangan. Ini sekarang ini gara-gara Amerika ini uang kertas jadi. Dulu kalau kita punya uang 100.000 atau 100 juta itu sebanding dengan emas yang ada di bank. Modelnya begitu dulu. Sekarang Amerika bikin uang kertas itu juga memiliki nilai. Ya. Makanya kita nggak boleh itu memanfaatkan emas jadi ini. Itu nggak jalan itu. Warajul atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan. Orang itu dikasih ilmunya tapi tidak dikasih harta. Dan dia mengatakan begini, "Lau kana li mithlu ma li hadha amiltu fihi misla alladhi ya'mal." Kalau aku punya harta, saya akan lakukan seperti orang yang pertama tadi. Ya, saya akan lakukan seperti orang yang pertama tadi. Yang gunakan hartanya sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kata Rasulullah SAW? Fahuma fil adli sawa. Golongan yang pertama dan golongan yang kedua itu dalam segi pahala sama, kata Rasulullah SAW. Coba kita perhatikan golongan yang ketiga. Warajulun ataahu Allah malan wa lam yu'tihi ilman. Golongan yang ketiga ini adalah orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih harta tapi tidak kasih ilmu. Lalu apa yang dia lakukan? Fahuwa yunfiqu fihi yunfiqu fi ghairi haqqihi. Maka orang itu akan terperosok dengan hartanya. Ini harta-harta saya, duit-duit saya. Ya, apapun yang saya inginkan terserahlah. Saya mau ke Thailand, mau ke Pattaya, mau ke Hollywood, mau makan sini, mau makan ini. Ini uang saya. Sesuka hati saya. Ngapain saya bantu-bantu orang miskin? Ngapain saya bantu-bantu ini? Ini uang, ini hasil saya sendiri. Nah, tipe yang semacam ini seperti Qarun, Pak. Kata Qarun, "Wa itu wa ala ilmin indi." Ini harta yang aku dapatkan ikrarkan kepandaian saya. Karena juga demikian. Ini termasuk golongannya. Yang ketiga ini rajulun ataahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman. Ya. Kemudian golongan yang keempat, rajulun lam yu'tihi malan wa la ilman. Golongan yang keempat ini adalah golongan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala gak kasih harta, gak kasih ilmu. Tapi coba lihat dia niatnya begini. Lau kana li misla hada amiltu fihi misla alladhi ya'mal. Kalau aku punya harta, saya akan lakukan seperti golongan yang ketiga. Aku akan foya-foya. Saya tak pergi ke Hollywood, saya pergi ke Thailand, saya pergi ke ini. Oh, saya senang-senang aja hidup saya ini. Harta-harta saya. Ngapain saya bantu anak yatim? Ngapain saya bantu keluarga-keluarga yang miskin? Ngapain gitu? Dia begitu. Dia punya niat semacam itu. Kata Rasulullah SAW, "Fahuma fi wazni sawa." Maka golongan yang keempat ini dengan golongan yang ketiga tadi itu sama-sama berdosa. Bapak Ibu yang rahmat Allah,
Kalau yang di golongan yang ketiga masih penting, masih bisa menikmati, ya, walaupun dapat dosa. Tapi golongan yang ketiga ini, golongan yang keempat ini sudah tidak bisa menikmati, hanya niat yang berbeda. Niatnya yang berbeda, sama dapat dosanya. Ya, Bapak Ibu yang Allah, harus berdoa, tetapi dengan menata hati kita. Apapun yang kita lakukan, kita tata hati kita ini. Ya, kata ulama, artinya tufarriqu bainal ada wal ibadah. Niat itu juga yang membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Itu niat berbeda. Sama seperti kita tadi dulu, masuk keluar rumah, kaki kanan, kaki kiri, ya, masuk kamar mandi, kamar ketika kita buang BAB itu, ya, kan ada aturan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Oh, kalau masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri, sambil berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar dari kamar kecil BAB itu gunakan kaki kanan sambil mengucapkan ghufranaka ya Allah, ampunanmu ya Allah. Ya, ini hal-hal sederhana, Pak. Hal-hal sederhana, tetapi kalau kita perhatikan dan kita niatkan itu menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang rahmati Allah, rezeki itu tidak dikejar. Rezeki itu tidak dikejar. Rezeki itu ditarik. Ya, ditarik rezeki itu. Dikejar capek kita. Tapi rezeki itu ditarik. Di mana dalam ambil hatinya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kita tentang sholat kita ini, Pak. Sholat. Bapak Ibu rahmat Allah. Ada dua doa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika kita mau tidur dan ketika kita bangun tidur. Ada doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau persoalan hidup kita selama ini, sehari-hari ini, ketika kita mau tidur, itu hal-hal yang sangat, waktu-waktu yang sangat berharga sekali. Kalau kita mau tidur sudah mikir utang, sudah mikir ini, sudah mikir kesulitan-kesulitan yang kita hadapi satu hari ini, ya, coba bangun tidurnya itu lemes. Pernah rasakan itu kan? Ya. Ini satu seharian itu masalah terus, mana tagihan, mana ini. Kita mau tidur yang diingat itu, ya Pak. Yang diingat itu, besok jadi tempo ini. Oh, anak masih ini butuh duit sekian. Oh, anak mau kuliah butuh duit sekian. Oh, ini begini. Ini yang diingat itu terus, Pak. Bangun itu lemes kita. Coba amalkan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bangun tidur itu, ya Pak, bangun tidur. Bangun tidur itu jadikan apa? Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa ja'tu dhahri ilaika. Itu serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku kembali kepadamu ya Allah. Wa ufawwidu amri ilaika. Segala persoalan hidup saya aku serahkan kepadamu ya Allah. Jadi kita yang tenang, Pak. Di samping itu apa? Hilangkan kedengkian, rasa hasut gitu. Tidur dalam keadaan nyaman. Illa man atallaha biqalbin salim. Dendam udah dihilangkan. Ya, makanya kita akan tenang. Alam bawah sadar kita akan berjalan gitu. Kalau perlu kita bayangkan itu hal-hal yang baik-baik saja. Mau tidur dibayangkan hal-hal yang baik saja. Aku punya utang segini, besok jatuh tempo ada rezeki nanti yang datang. Oh, anak saya sakit ini, ya, perlu biaya sekian. Insya Allah anak satu besok sembuh ya Allah.
dan biaya juga ada. Dibayarkan dulu Pak. Wa ufawwidu amri ila Allah. Begitu juga ketika kita bangun tidur. Ya, coba kalau Bapak Ibu bangun tidur sudah ingat utangnya sekian dan temponya sekian, ini yang masalah-masalah sehari itu Bapak lepas. Karena tidak tunjukkan syukur. Coba kalau Bapak bangun tidur, yang disyukuri dulu Pak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah ya Allah, ya, yang telah menghidupkan kami. Ya. Jadi syukuri dulu nikmat hidupnya, jadi syukuri dulu. Jangan bangun tidur lalu ingat utang, ingat ini, ingat itu, lepas masa lari. Syukur dulu ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rezeki itu datang bagi orang-orang yang pandai bersyukur. La in sakartum la azidannakum. Bahagia dulu. Rezeki itu datang kepada orang yang bahagia Pak, pada orang yang senang. Bukan datang kepada orang yang ruwet. Ya kalau kepikiran kita ruwet, maka kenapa di dalam Islam itu mesti kita tata perabot-perabot di rumah ini, ditata, diatur sedemikian rupa dan segalanya. Sekian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada hari ini. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hal-hal yang sepele kalau kita tata secara benar, tata secara betul, maka akan memiliki nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو اسمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.